Dari tempat yang berbahagia ini saya menyampaikan kepada seluruh sidang jemaat Dharma Putra, selamat sore dan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita diperkenankan kembali oleh Tuhan untuk masuk di dalam ibadah doa penyembahan. Mari Bapak Ibu kita menaikkan satu pujian, hati ini rumahmu, menjadi komitmen kita mempersilakan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, karena Dia yang layak terima sembah dan pujian kita semua. Ku jadikan hati ini jadikan hati, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu, ku serahkan hidup ini untuk-Mu. Di hati inilah rumahmu, hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun Tuhan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati ini, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun Tuhan berada, senantiasa Kau pun ada. Jadikan hati ini untuk kediaman-Mu, ku serahkan hidup ini untuk-Mu. Ku jadikan hati ini, jadikan hati ini untuk kediaman-Mu, ku serahkan hidup ini untuk. Mari kita sama-sama nyatakan kepada Tuhan, Tuhan inilah hatiku, di hati inilah bait-Mu Tuhan, di hati inilah bait, dimanapun Tuhan berada, Tuhan berada, senantiasa di hati inilah rumah-Mu. Mari kita nyatakan kepada Tuhan, inilah rumah-Mu, di hati inilah baitmu, dimanapun Tuhan berada, senantiasa dimanapun Tuhan berada, Tuhan berada, senantiasa Kau pun ada.
Mari Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat satu-satunya, kami berterima kasih, bersyukur kepadamu pada sore malam hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan dimanapun kami berada saat ini, boleh masuk di dalam ibadah, doa penyembahan secara online. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena cinta kasih Tuhan yang berlaku untuk kami sidang jemaat. Bapa di surga, pujian yang pertama menyatakan bahwa Engkau mau hadir dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, inilah kehidupan kami, segenap kehidupan kami. Engkau hadir di situ, Engkau ada di dalam kehidupan kami. Karena Engkau layak, Engkau yang berlayak untuk terima puji, sembah, dan hormat kami. Tuhan, ini kami Tuhan siap untuk beribadah kepadamu. Mari Roh Kudus tolong kami semua, baik kami pelayan yang ada pada sore hari ini maupun sidang jemaat yang menyaksikan, yang mengikuti lewat live streaming. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Biarlah puji-pujian yang sebentar kami naikkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati alat-alat media yang kami gunakan agar semua boleh berjalan di dalam anugerah pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami buka ibadah ini. Amin. Satu-satunya yang kuandalkan hanya Tuhan saja. Satu-satunya Tuhan yang kita percaya. Sumber pengharapan, sumber keselamatan, sumber kedamaian. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan sandaranku, dan ku akan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan hanya Tuhan, satunya yang andal, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang
Katakan satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang Engkau sumber kekuatan. Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati. Katakan Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Kita patut bersyukur, bangga karena Tuhan yang kita punya, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberkati, yang senantiasa memberkati, Tuhan yang menyembuhkan, bahkan Tuhan yang memberikan kita pemulihan di tengah-tengah pandemi ini. Kita siapkan hati, segenap kehidupan kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Adalah satu pujian lama dari Tabernakel Glory, bukan kehendakku yang jadi. Doa Yesus ini yang kuturut. Kita naikkan pujian ini. Bukan kehendakku yang jadi, doa Yesus ini ku turut. Jika kelemahan timbangkan ku selalu, pimpinlah, peganglah, bukan kehendakku yang jadi, bukan kehendakku yang jadi, doa Yesus ini ku turut. Jika kelemahan timbangkan ku selalu, pimpinlah, peganglah tanganku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak situasi yang mencoba untuk menggoyahkan pengharapan kita. Ada banyak situasi yang mencoba untuk menggeser iman kepercayaan kita. Tetapi kita percaya di tengah-tengah situasi yang menggoncangkan itu, ada Tuhan, ada firman-Nya yang selalu menopang, yang selalu memegang tangan kita, sehingga kita boleh ada, kita boleh berdiri sampai dengan hari ini. Kita naikkan kembali pujian ini satu kali, nanti saya serahkan kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Muda Budi Afianto menyampaikan kebenaran firman. Bukan kehendakku yang jadi, doa Yesus ini kuturut. Bukan kehendakku yang jadi, doa Yesus ini ku turut. Jika kelemahan timbangkan ku selalu, pimpinlah, peganglah tanganku.
bukan kehendakku yang jadi. Doa Yesus ini ku turut. Jika kelemahan bimbangkanku selalu, pimpinlah. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang di dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur karena Engkau baik bagi kami. Dalam segala keadaan, Engkau selalu baik. Meskipun dunia hari-hari ini dilanda dengan berbagai masalah, tetapi jika malam hari ini kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu, itu suatu kebaikan-Mu Tuhan. Lagu-lagu yang sudah dinyanyikan tadi, kami bersyukur. Hati ini adalah rumah-Mu, di mana Engkau mau tinggal di dalam hati ini. Demikian juga Engkau adalah satu-satunya yang bisa kami andalkan. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri yang sebentar bisa dalam keadaan senang, sebentar dalam keadaan susah. Tetapi apapun yang terjadi di dalam kehendak kehidupan kami, Engkau yang ada di dalam hati kami, itulah yang kami turuti. Firman-Mu, Roh Kudus, kasih-Mu yang ada di dalam hati kami, yang adalah rumah-Mu inilah yang kami turut. Karena itu kami bersyukur jikalau sore malam hari ini kami kembali boleh beribadah, doa kepada Dikau. Kami sudah menyanyikan lagu-lagu. Semoga ini menyenangkan hati-Mu Tuhan, persembahan hidup kami. Demikian sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati, kuasai semua yang kami mulai dari hamba-Mu yang melayani, teman-teman yang melayani dalam berbagai bidang. Demikian juga siapapun, dimanapun yang mendengarkan siaran ini. Tuhan, Engkau ada di sini, Engkau juga ada di mana mereka semua berada. Berkat-Mu rata dicurahkan kepada kami semua. Karena kami ini adalah milik-Mu, sudah ditebus oleh darah yang mahal. Untuk itu kami mau persembahkan diri untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama istri saya sampaikan selamat malam. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Mari kita akan segera merenungkan firman Tuhan sebelum kita berdoa dan menyembah kepada Dia. Biarlah penyembahan kita ditandai oleh roh dan kebenaran. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari Minggu yang lalu menyatakan bahwa Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu lewat kematiannya di atas kayu salib. Tidak ada yang tersisa. Kita tinggal percaya. Ya, tinggal percaya. Dia sudah menanggung. Kita yang percaya diselamatkan. Kita yang percaya dikuduskan oleh darahnya. Bahkan kita yang sudah diselamatkan, dikuduskan ini akan dibawa sampai kesempurnaannya. Karena dia adalah Alfa, Omega, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Dia sempurna adanya. Kita juga lewat kematiannya, kita darahnya membenarkan, menyucikan, sampai menyempurnakan. Sehingga hidup kita
tadinya dari yang kotor menjadi kembali disempurnakan seperti Dia Bapa sempurna adanya. Nah, firman Tuhan nanti minggu depannya ini akan bicara persoalan Yesus yang sudah mati itu. Maka mayatnya ini, jenazahnya ini dikuburkan di dalam keagungan. Ya, kalau waktu dia mati begitu dihina, begitu diperlakukan tidak baik. Tetapi justru saat orang-orang melihat dia mati, menyelesaikan segala yang dosa manusia yang diserahkan, maka disitulah mayatnya ini dikuburkan di dalam keagungan. Kemudian minggu depannya lagi, jika Tuhan izinkan, kita masih panjang umur, Tuhan belum datang kembali, maka firman Tuhan akan menjelaskan bagaimana Yesus yang sudah mati, dikuburkan, akan bangkit kembali. Ya, luar biasa, ini berita yang luar biasa buat kita menjelang kita memasuki bulan Desember akan menghadapi Paskah ini. Mari malam hari ini kita akan sedikit merenungkan firman Tuhan sebelum kita berdoa. Ya, bicara juga seputar soal kematian kebangkitan Yesus ini. Mari saya minta tolong dibacakan Injil Matius 12. Injil Matius pasal ke-12. Tolong dibacakan ayat ke-38 dan 39. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus. Ahli Taurat dan Farisi berkata kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. ya, Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. ya, puji Tuhan, terima kasih. Nah, di sini sebetulnya kalau dilihat kata-katanya ini begitu baik, ingin melihat tanda. Tetapi Yesus malah mengatakan kepada Farisi, ahli Taurat, angkatan yang jahat, tidak setia. Kalau saudara nanti membaca di dalam bahasa yang lain, tidak setia ini dikatakan yang berzina. Ya, berzina. Ada ilah-ilah lain ya yang di dalam mendua hati. Ya, jahat, mendua hati. Itu bicara persoalan kejahatan itu dimulai dari dalam hati tentunya. Ya, keluar lewat pikiran, lewat perkataan, lewat perbuatan. Nah, tetapi Yesus bisa melihat sampai ke dalam hati. Wah, ini hatinya jahat. Angkatan yang jahat. Nah, tetapi apakah berarti Tuhan Yesus ini menolak untuk menyatakan mujizat, tanda-tanda ajaib? Saudara, kalau kita membaca mulai dari Injil Matius yang pertama, di situ kelahiran Yesus itu sudah merupakan satu tanda ajaib, tanda yang besar, mujizat yang besar. Bagaimana Yusuf dan Maria yang sudah bertunangan ini, kemudian Maria mengandung bukan dari keinginan, hubungan antara Yusuf dan Maria keinginannya, tetapi dikandung di dalam Roh Kudus. Kandungan itu dari Roh Kudus. Itu sudah merupakan satu tanda mujizat yang luar biasa, sehingga menarik hati daripada 3 orang Majus datang untuk menyembah. Tetapi permasalahannya sekarang, apakah kita mau percaya? Apa mau percaya? Ya. Nah, orang-orang Farisi ini adalah tipe-tipe orang yang selalu mau minta tanda mujizat, tanda ajaib. Tetapi setelah
ada tanda ajaib, ada mujizat, itu tidak membuat hatinya ini kemudian bertobat dari hati yang jahat, dari hati penyembah berhala, kembali kepada Allah. Ya, kalau saudara nanti membaca di rumah ayat sebelumnya, Matius 12 ayat yang ke-10, di situ ada orang yang dibawa ke hadapan Yesus yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepada Yesus, bolehkah menyembuhkan di hari Sabat? Tetapi kembali Yesus bisa membaca isi hati mereka ini. Ya, bahwa mereka bertanya, minta tanda ajaib. Itu bukan karena mereka bisa berubah, tetapi untuk mencobai Tuhan. Nanti saudara baca ayat yang ke-10 ya. Untuk mencobai Yesus. Nah, singkat kata akhirnya Yesus menyembuhkan orang ini. Dan ternyata terbukti mereka malah berusaha untuk membunuh Yesus. Hatinya jahat. Hatinya tidak setia. Hatinya berzina. Ya, mulutnya berkata-kata yang manis, hatinya berbeda, munafik gitu ya. Nah, kalau saudara membaca ayat selanjutnya di dalam ayat yang ke-22, di situ ada orang yang kerasukan setan. Kemudian dia itu bisu, buta dan bisu. Ya, dibawa ke hadapan Yesus. Yesus menyembuhkan. Itu adalah tanda-tanda ajaib mujizat. Tetapi sekali lagi orang Farisi ini bilang, dia menyembuhkan menggunakan kuasa Beelzebul. Ya, penghulu setan. Ya. Setan, genderuwo, semua itu untuk menyembuhkan ini. Nah, ini kita melihat bahwa inilah tipe orang-orang yang mengetahui firman Tuhan sebetulnya, tetapi dia menuntut terus, tidak membawa keubahan apa-apa dalam hidupnya. Nah, untuk orang-orang yang hatinya jahat dan tidak setia ini, yang selalu minta tanda-tanda ajaib dan mujizat, Tuhan memperingatkan. Nanti di rumah saudara membaca Injil Markus pasal yang ke-13. Di situ nantinya akhirnya akan timbul Mesias-Mesias dan nabi-nabi palsu akan mengadakan mujizat-mujizat. Tujuannya sekiranya dia akan menipu orang-orang pilihan. Ya. Nah, ini yang Tuhan tidak mau. Tetapi kalau kita berubah, selalu mengalami, melihat keajaiban Tuhan ini kita mengalami satu keubahan, maka disitulah kita tidak akan tertipu. Bayangkan orang pilihan juga akan disesatkan dengan tanda-tanda mujizat yang palsu ini. Di sini kita harus hati-hati, ya. Hati-hati, kita yang sudah lama ikut Tuhan. Kita yang sudah percaya, sudah diselamatkan. Kita yang sering ikut PA, suka ikut doa dan puasa dan seterusnya. Tetapi kalau firman Tuhan yang menyatakan salah, menegur, menasehati, selalu tidak mempan, tidak membawa keubahan-keubahan. Walaupun melihat mujizat-mujizat itu, akhirnya akan sampai kepada disesatkan. Nah, apakah sekarang orang-orang Farisi ini, dia tidak tahu firman Tuhan? Orang-orang ahli Taurat Farisi ini adalah orang-orang yang sangat mengerti firman Tuhan. Bahkan mungkin mereka tuh hafal terhadap firman Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal ke-23 kalau saudara membaca, dia bukan hanya mengetahui firman yang ada di pikirannya, bahkan dia bisa mengajarkan firman Tuhan itu. Tetapi Tuhan menegur orang-orang ini karena hatinya tidak berubah.
Maka Tuhan katakan, ikuti ajarannya. Selama yang diajarkan itu adalah sesuai apa yang ditulis di dalam firman Tuhan. Ikuti, tetapi kelakuannya jangan diikuti. Dia tidak berubah. Firman hanya sampai di pengetahuan saja. Hidupnya tidak berubah. Maka di dalam Injil Matius 23 dikatakan, hai orang-orang yang munafik. Tuhan katakan munafik. Kamu seperti kubur yang dilabur putih. Di luarnya seperti bersih. Tetapi di dalamnya berisi tulang belulang dan segala macam kotoran. Itu. Kelihatannya dia adalah para pemuka agama yang dihormati di mana-mana. Minta dihormati. Tetapi sebetulnya hatinya penuh dengan segala kejahatan dan tidak setia ini. Dia tidak berubah. Kita harus hati-hati saudara-saudara sekalian. Nah, tetapi kita melihat bahwa apakah Tuhan ini tidak mau memberikan satu tanda-tanda mujizat. Tentunya Alkitab tadi saya katakan mulai dari Injil Matius pertama sampai yang terakhir. Bahkan seluruh Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Di situ penuh dengan tanda-tanda mujizat dan ajaib. Ya, di sini akhirnya Yesus hanya memberikan. Tolong tadi dibacakan ayat yang terakhir tadi ayat 39 ya. Kita ulangi ayat ke-39. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Iya, terima kasih. Tidak akan diberikan tanda, tetapi ada kecuali satu. Hanya diberikan tanda Nabi Yunus. Nah, siapa Yunus ini? Tadi dikatakan dia adalah seorang nabi. Nabi itu adalah penyambung lidah daripada Allah. Ya. Dia berkata-kata atas nama Allah. Tetapi alangkah celakanya kalau seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, firman ini bukan seperti kehendak Tuhan, tetapi dia putar balik sesuai dengan keinginannya sendiri. Ya, nanti saudara baca di rumah 2 Petrus pasal pertama ayat 20-21. Firman Tuhan itu tidak boleh sembarang ditafsir menurut kehendak sendiri. Nah, Yunus ini tipe seorang nabi yang harusnya menyampaikan firman. Tetapi saat dia disuruh sama Tuhan sampaikan firman, dia tidak mau. Ya, mari kita baca ya. Kita baca kitab Yunus. Kitab Yunus pasal pertama. Tolong dibacakan ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Tolong jauh diulangi dari hadapan ayat ketiga. Tuhan. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya, terima kasih. Ini seorang hamba Tuhan, seorang nabi. Ya, disuruh sama firman Tuhan, karena Tuhan itu Allah di dalam Yohanes 3, Allah itu mengasihi dunia ini, sehingga dia menyerahkan anak tunggalnya, mati menanggung dosa kesalahan. Seperti minggu lalu kita mendengarkan, Yesus sudah menggenapi, sudah pikul semua, sudah selesaikan semua. Tetapi Yunus ini, dia tidak mau. Dia melihat Niniwe yang
kota yang besar, yang indah, tetapi berdosa ini. Dia tidak mau kalau Tuhan itu menyelamatkan. Dia tidak mau menyampaikan firman Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi dia menafsirkan sendiri menurut keinginan sendiri. Wah, kota jahat gini kok, biarin aja mati. Biarin aja dihukum. Dia tinggal pergi ke lain tempat. Ini hati yang jahat, tidak setia. Hati yang jahat dari seorang hamba Tuhan. Tidak setia, membuat saya mesti menekan karena saya hari ini bertugas menyampaikan firman Tuhan. Saya harus hati-hati. Jangan firman ini ditafsir menurut maunya sendiri. Ya, karena Allah itu kasih. Firman-Nya ini kasih. Walaupun dia harus diperintahkan untuk menyatakan salah, untuk menegur, untuk menasehati kota Niniwe ini. Siapa tahu mereka bisa bertobat. Tetapi Yunus tidak mau. Dia malah lari. Ya. Nah, ini juga peringatan bagi kita semuanya. Kita harus hati-hati, ya. Nah, singkat cerita nanti saudara membaca lengkap Yunus hanya 4 pasal saja dibaca semua ya. Singkat kata di dalam perjalanan itu kemudian ditimpa dengan badai, ombak besar. Kapalnya itu hampir tenggelam. Ya, singkat cerita Yunus akhirnya dilempar ke laut yang sedang bergelora itu. Dan datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Tetapi ajaib, Yunus itu tidak mati. Bisa saja kalau orang ditelan sama ikan besar, itu pemikiran kita pasti mati. Pasti mati. Apalagi 3 hari 3 malam. Ya, tetapi di sini tidak terjadi karena memang ini seizin Tuhan. Tuhan cinta kepada Yunus. Tuhan cinta kepada Niniwe. Tuhan cinta kepada saya dan saudara-saudara sekalian. Berapa kali kita tidak turut firman Tuhan. Sudah sering kali dengar. Sudah sering kali baca sendiri. Tetapi kita tidak mentaati. Kita berbuat di luar rencana Tuhan. Mulai dari Taman Eden, Hawa dan Adam dan Hawa. Disuruh tidak boleh makan, dia makan. Ya, buah yang dilarang itu. Berapa kali, berapa banyak. Ya, hati kita menjadi jahat, menjadi tidak setia lama-lama. Terus menerus. Berapa banyak ini. Ya kalau saya mengingat ini, oh Tuhan ampuni. Kita melihat bahwa Yunus ini diberi kesempatan, bukan ditelan kemudian mati, tetapi dikasih kesempatan 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Dia merenungi perjalanannya, dia merenungi hatinya yang jahat ini. Kemudian dia bertobat kepada Tuhan. Ya, begitu saatnya dia bertobat, secepat itu Tuhan berfirman kepada ikan ini. Ya, sehingga ikan ini dari laut yang bergelora dibawalah di dalam perutnya ini Yunus ke darat, dikeluarkan lagi. Nah, disitulah kita melihat bagaimana Yunus ini sadar bahwa Allah itu, lebih baik kita baca ya. Yunus pasal yang keempat. Ayat pertama dan kedua. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Ya, Sebab aku tahu
bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ya, terima kasih. Ini, dia tahu firman, karena seorang nabi. Ya, tetapi dia tidak mau melakukan firman ini. Dia tahu Allah itu kasih adanya. Tetapi dia tidak mau melakukan ini. Akibatnya, bisa saja Tuhan itu memukul dia, membunuh dia, tetapi tidak dilakukan oleh Allah. Bukan karena firman Tuhan mengatakan bahwa Bapak siapa yang mengasihi anak-anaknya kalau salah itu tidak dihajar. Ya, dihajar. Maksudnya itu supaya kita tidak dibiarkan terus sampai akhirnya dihukum. Kalau hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, walaupun mungkin ini keras atau apa, tetapi itu mesti dalam koridor. Kalau kita tidak mau taat, kita tidak mau taat. Sekali waktu Tuhan akan hajar. Tetapi bukan untuk mematikan. Lebih baik kita baca ya Ibrani 12. Tolong dibaca ayat yang ke-5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu Ya, seperti kepada anak-anak? ya. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, Dididik, firman Tuhan itu mendidik ya. Terus? dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya. Terus? Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, Ya. dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, terus? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Iya, terima kasih. Saudara baca seterusnya ya. Nah di sini, ini tetap dalam koridor walaupun dihajar. Iya, ini koridor Allah mengasihi kita. Mengasihi Yunus. Ya, untuk diberi kesempatan lagi. Ya, saat Yunus bertobat, saat Yunus sadar, dia bertobat, maka di situ Allah menyelamatkan dia. Itu ikan meludahkan Yunus keluar dari mulutnya sehingga Yunus boleh kembali hidup ya. Di situ Yunus mendapat kesempatan yang kedua kali. Tuhan suruh kembali ke Niniwe ya. Dan kali ini Yunus taat. Dia ke Niniwe. Sampai di Niniwe, dia sampaikan firman Tuhan yang menyatakan salah, menegur. Itu nanti saudara bisa baca di Timotius ya, 2 Timotius 4 ayat 1-5. Firman Tuhan itu menyatakan salah, menegur, menasehati. Kalau tidak mau, terpaksa kalau Tuhan cinta kepada kita, maka lewat hajaran. Yunus setelah sadar, dia boleh membawa berita kesukaan ini, di mana hati yang jahat, yang tidak setia, dia sudah bertobat, dia sudah kembali kepada Tuhan. Dia boleh menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama Yunus menginjil di kota Niniwe yang besar itu. Tetapi akibat penyampaian firman oleh Yunus ini, maka seluruh kota Niniwe, mulai raja sampai rakyat, bahkan sampai binatang, di situ kita melihat ya. Nanti saudara baca di rumah Yunus pasal ketiga, di situ semuanya bertobat. Tuhan menyelamatkan semuanya. Ya, nah alangkah indahnya kita malam hari boleh mengerti bahwa di dalam kehidupan kita, pengikutan kita,
Seperti minggu lalu firman menyatakan, Tuhan sudah selamatkan. Kita dicintai. Ya. Tuhan harusnya kita yang dihukum. Tetapi saat kita mau percaya, kita mau bertobat, dia tanggung seluruh dosa kesalahan kita. Sampai dia mati di atas kayu salib. Nah, disitulah kita melihat bahwa kehidupan yang sudah sadar ini boleh menjadi alat bagi kemuliaan Bapa di surga. Saudara, kalau kita melihat, ya, tadi dikatakan jahat. Hai angkatan yang jahat dan tidak setia. Ya, mungkin orang lain tidak kelihatan. Wah, Pak Budi khotbah hari ini, tentu orang suci. Harusnya demikian. Tetapi Tuhan tahu isi hati ini. Ya, Injil Matius pasal yang ke-15 kita lihat ya. Mungkin ayat yang terakhir, Injil Matius pasal yang ke-15. Tolong dibaca ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan. Pikiran jahat, tadi hati yang jahat. Dikatakan, hai angkatan yang jahat. Ya, dimulai dari hati, keluar liwat perkataan, liwat pikiran. Maka dikatakan pikiran yang jahat itu. Karena itu dari hati itu, hati yang jahat tidak setia, timbul keluar liwat pikiran yang jahat, terus pembunuhan, ya. Perzinahan ini tidak setia, berzina, ada ilah yang lain, ya. Terus percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Ini yang Tuhan mau supaya kita sebelum berdoa ini, mari jikalau kita mendengarkan Tuhan, bahkan mungkin hari ini kita dalam kondisi sedang dihajar. Karena mari Tuhan mau seperti Yunus sadar, ya, sadar, bertobat kembali. Ya, dia sudah mati untuk menyelamatkan kita semua. Terakhir saya tambahkan Injil Matius pasal 12 tadi. Tolong dibaca ayat ke-40 dan 41. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, ya, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Iya, di sini ada lebih dari Yunus. Bukan Yunus bisa menyelamatkan Niniwe, bukan Yunus bisa menyelamatkan kita, tetapi lebih dari Yunus. Itulah yang tadi diberitakan bahwa Yesus mati di atas kayu salib, menanggung, menyelesaikan semua dosa kesalahan manusia. Tetapi setelah dia mati, dia dikubur, dia kemudian dibangkit. Jika kita satu dengan kematian Yesus, kita bertobat seperti Yunus, maka kita juga akan dibangkitkan bersama Kristus. Kita akan dipermuliakan nantinya bersama Dia. Maka di sini kita melihat, mari kita semua sebelum berdoa, kita periksa masing-masing bahwa dari mana kita jatuh, dari mana, dari kejahatan apa yang kita tidak taat kepada firman Tuhan. Tuhan bukan bermaksud sampai pun dihajar untuk menghancurkan, tetapi untuk mengangkat kita dari lumpur dosa, dari hidup yang gelap, untuk menjadi kehidupan yang akan dipermuliakan. Amin. Mari sebelum kita mempersiapkan diri untuk berdoa, kita menyanyikan sebuah lagu, Aku Diangkatnya. Jangan ada yang salah paham ya. Firman Tuhan seberapa kerasnya, Tuhan bermaksud mengangkat kehidupan kita. Mari.
Pesalum 38. Aku diangkatnya. Dari lumpur Diangkatnya dengan lembut, diangkatnya dari gelap ke tempat terang. Syukur aku diangkatnya dari lumpur, diangkatnya dengan lembut, diangkatnya dari gelap ke tempat terang. Syukur aku diangkatnya. Sekali lagi, dari lumpur diangkatnya. Saudara-saudara sekalian yang bisa berlutut, yang mau berlutut silakan. Yang tidak bisa berlutut, mau duduk juga tidak ada masalah. Yang penting kita merendahkan diri, kita koreksi hati yang jahat tidak setia, bertobat dari lumpur diangkatnya. Puji Tuhan, dengan lembut diangkatnya dari gelap ke tempat terang. Syukur aku diangkatnya. Backing vokal saja. diangkatnya dengan lembut, diangkatnya dari gelap ke tempat terang. Syukur aku diangkatnya. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak taat firman-Mu. Hore
Terima kasih.
Terima kasih. Dari lumpur diangkatnya, dengan lembut diangkatnya, dari gelap ke tempat terang. Syukur aku diangkatnya dari lumpur, diangkatnya dengan lembut. Terima kasih. Diangkatnya dari gelap ke tempat terang. Syukur aku diangkatnya dari lumpur. Kemudian Bapak Pendeta pertama Sony Garing bisa berdoa, mengucapkan syukur dari gelap ke tempat terang. Syukur aku dari lumpur, diangkatnya, dengan lembut diangkatnya, dari gelap ke tempat terang. Syukur aku diangkatnya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Firman Tuhan menyadarkan kami semua, mengingatkan kami semua bagaimana kondisi hati kami. Apakah hati kami ini diidentikan dengan hati orang Farisi, para ahli Taurat, yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan ketidaksetiaan, atau sebaliknya hati ini selalu dipenuhi dengan firman Tuhan. Bapa di surga, ini kami Tuhan, sidang jemaat Johor Lemah Putra, dimanapun kami ada pada malam hari ini, kami menghadapkan diri kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Semua terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan kondisi hati, kondisi terdalam dari kehidupan kami Engkau mengetahuinya. Tuhan, isi kami terus dengan firman-Mu. Tuhan, penuhi kami terus dengan firman-Mu, agar kami didapati menjadi orang-orang yang ada di dalam tanda kesetiaan. Tuhan, kami berterima kasih, bersyukur untuk kasih-Mu yang telah mengangkat kami dari lumpur dosa, dari kegelapan Engkau pindahkan kami kepada terang-Mu yang ajaib di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Karena yang terutama dalam kehidupan kami adalah memberikan yang terbaik, memberikan yang terindah hanya kepadamu. Tuhan, ini kami, tolong kami semua, besar kecil pria wanita, dimanapun kami berada pada malam hari ini. Tolong kami semua Tuhan, pegang tangan kami, penuhi kami terus dengan firman-Mu, penuhi kami dengan roh-Mu. Segala puji hormat
hanya bagi-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk sidang jemaat yang ada di dalam kesulitan. Ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar lewat firman-Mu. Ya Tuhan. Kalaupun ada di antara sidang jemaat yang mengalami sakit penyakit, Tuhan Engkau berkuasa untuk menyembuhkan bahkan memulihkan mereka semua. Ya Tuhan. Kalaupun ada yang ada di dalam kesesakan oleh karena penderitaan, oleh karena kondisi, biarlah firman Tuhan yang hadir pada malam hari ini memberkati kami semua, menolong kami semua. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Budi Apianto yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami malam hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati keluarga, berkati apapun yang beliau usahakan. Tuhan kiranya menambahkan berkat atas kehidupan hamba-Mu. Berkati para pelayan yang sudah mengambil bagian pada pelayanan pada sore malam hari ini. Tanpa terkecuali berkati mereka semua, berkati kami semua. Sidang jemaat semua Tuhan sudah berkati. Amin. Bangsa negara kami tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mulai dari pimpinan tertinggi, presiden sampai dengan pimpinan di wilayah kota kami. Tuhan juga memberkati. Ya Tuhan. Terima kasih, berikan keamanan, berikan kondisi yang kondusif agar kami boleh berusaha di tengah-tengah pandemi ini dengan baik oleh karena anugerah pertolongan Tuhan. Ini Tuhan kami dan Tuhan dengar doa kami. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Shalom sidang jemaat, semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Berikut adalah pengumuman mingguan selama ibadah online. Bagi sidang jemaat yang ingin memberikan persembahan dan juga untuk persepuluhan, bisa mentransfer ke rekening berikut. Kami juga mengundang bagi sidang jemaat yang rindu ambil bagian dalam kegiatan DJKJ, dapat mentransfer melalui rekening berikut. Sidang jemaat silakan menyimpan nomor kontak center GKGA untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan gereja. Untuk permohonan doa dan ucapan syukur, sidang jemaat dapat menginfo melalui SMS atau WhatsApp dengan mencantumkan nama ke nomor yang tertera di layar kaca. Paling lambat, H-1. Sehubungan dengan kegiatan ibadah online, maka perjamuan Tuhan dilakukan secara mandiri di tempat masing-masing. Akan dilaksanakan penyerahan anak bagi jemaat GKGA. Jangan lupa untuk mengambil formulir pendaftaran dan mengembalikannya tepat waktu ya. Dan jangan lupa, tiap hari Sabtu selalu diadakan ibadah kaum muda secara online melalui YouTube channel gereja kami. Ibadah terakhir kaum wanita akan dilaksanakan secara live streaming pada hari dan tanggal berikut. Shalom teman-teman DTK. Nggak kerasa ya, 2 bulan lagi kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Puji Tuhan, oleh anugerahnya tahun ini kita masih bisa merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus dalam ibadah Natal kaum muda. Dicatat ya, hari, tanggal, dan jamnya. Hari Sabtu 12 Desember 2020 jam 17.15 waktu Indonesia Barat di YouTube channel GPT Kristus Gembala Surabaya. Terima kasih, stay safe and God bless. Subscribe YouTube channel GKGA untuk melihat live streaming dan siaran tunda ibadah. Demikian pengumuman mingguan selama ibadah online. Jangan lupa jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada pengumuman tambahan untuk kita simak pada malam hari ini. Yang pertama, untuk pelayanan DJKJ akan diakhiri pada bulan Desember 2020. Sehingga untuk penerimaan partisipasi dana dari jemaat ditutup pada tanggal 10 Desember 2020. Pengumuman yang kedua terkait dengan ibadah kaum wanita terakhir. Ibadah kaum wanita terakhir untuk tahun 2020 akan dilaksanakan secara online live streaming yang dapat diakses melalui channel YouTube GPT Kristus Gembala Surabaya
pada hari Kamis 26 November 2020 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dengan pembicara Ibu Esther Budiono. Tema kesederhanaan Natal diambil dari Nas Firman Lukas 2 ayat 6 dan 7. Catatan penting yang perlu diperhatikan, yang diperbolehkan datang secara langsung ke gereja hanya para pelayan kaum wanita yang bertugas melayani pada hari itu. Saya ulangi, yang diperbolehkan datang secara langsung ke gereja hanya para pelayan kaum wanita yang bertugas melayani pada hari itu. Demikian pengumuman kita pada malam hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan saya serahkan kembali pada Bapak Pendeta Muda Budi Abianto. Ya, mari kita segera akan mengakhiri ibadah malam hari ini. Kita akan menerima berkat sekali lagi. Mari kita sama-sama menundukkan kepala. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk berkat-Mu malam hari ini. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Terima kasih untuk berkat pengampunan-Mu. Terima kasih untuk berkat pemulihan kepada kami. Terima kasih Engkau memberikan kesempatan yang kedua kepada kehidupan kami, sehingga kami yang sudah diperbaharui ini boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, kita yang bisa menangkap siaran ini, terimalah sekali lagi berkat yang besar dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus-Nya menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Ditambahkan berbagai berkat-berkat kebutuhan yang sifatnya fisik, sampai Tuhan kami semua boleh mencapai satu kesatuan tubuh-Mu yang menantikan kedatangan-Mu kembali untuk menjemput kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah di dalam kasih karunia-Nya, di dalam anugerah-Nya. Amin. Selamat malam semuanya.